Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 18 di bulan Februari di 2024 guys. Oke, kita lanjut aja ya untuk melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat dari data coin market cap di sini guys, menunjukkan adanya penurunan ya tipis di 0,94%. Begitu juga untuk Fear and Greed Index masih bertahan di 0,76 di area greed ya. Jadi tampaknya untuk para investor ya, baik yang retail ataupun yang para smart money ataupun para whales ini juga masih menunggu perkiraan untuk update-update terbaru dari perkembangan kripto guys. Oke, dan semuanya ini adalah tentu saja efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini ya. Kalau kita lihat dalam waktu 24 jam untuk Bitcoin mengalami penurunan meskipun tipis ya di 0,91%, disusul oleh Ethereum masih belum ada perubahan ya, masih di 0%. Kemudian untuk BNB turun di 1,9% dan Solana juga turun di 0,8%, untuk SRB di 1,3%. Dan Cardano cukup bagus guys, hari ini naik di 5,25% ya, keren. Begitu juga untuk Toncoin juga naik di 4,3%. Tapi rata-rata kalau kita lihat di sini tampaknya perubahannya tidak terlalu signifikan ya kalau kita bandingkan dengan Bitcoin ya. Perubahannya antara 0 sampai 1% aja guys. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat di sini untuk perubahan yang terjadi dari pergerakan harga Bitcoin terlihat ya, untuk close candle kemarin ini memang merah dan sempat koreksi sampai harga 50.600-an ya. Kemudian naik lagi guys dan tampaknya masih mempertahankan harga di sekitar 51.000 dolar sampai di 52.000 dolar guys. Jadi kalau tidak ada news yang men-trigger ya pergerakan harga Bitcoin hari ini, baik yang positif ataupun negatif, tampaknya akan sideways dulu. Dan jika sideways-nya ini cukup panjang, maka ini adalah kesempatan yang bagus ya bagi kita untuk akumulasi, karena biasanya kalau terjadi akumulasi atau konsolidasi yang panjang, biasanya itu banyak para investor besar yang masuk di dalamnya guys ya. Dan itu juga akan menjadi salah satu indikasi ya terbentuknya pola yang biasa disebut sebagai rally base rally guys. Biasanya seperti itu ya. Jadi kita akan pantau beberapa hari ke depan ya untuk pergerakan harga Bitcoin ini untuk mengambil posisi ya, khususnya untuk teman-teman yang ingin masuk ke Bitcoin. Dan kita sarankan di sini untuk DCA-nya masih sama ya seperti yang kemarin, disarankan di harga sekitar 48.900, atau kalau kalian lebih agresif ya bisa di 49.000 dolar aja ya di titik psikologis. Kemudian untuk lebih konservatif lagi kita rekomendasikan tepatnya di MA20 untuk time frame daily di sekitar 47.000 aja ya. Dan untuk lebih konservatif lagi bisa tunggu di Fibonacci retracement tepatnya di harga sekitar 44.500 guys. Jadi itu rekomendasi dari kita untuk area DCA yang bisa kalian manfaatin ya. Dan untuk hari ini guys kita akan rekomendasikan project Retro Drop ya, yang cukup lumayan menarik, dimana di dalamnya ada investor-investor besar yang keren-keren guys. Ada Fidelity, ada PayPal juga guys, dan ini cukup menarik guys. So tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke projectnya. Let's go. Oke, nama projectnya adalah Ethena. Kalian bisa kunjungi di websitenya, linknya akan saya kasih di deskripsi guys. Dan apa itu project Ethena ini? Kalau kita lihat dari websitenya ya, di sini ada tagline enabling the internet bound. Jadi secara garis besar untuk platform Ethena ini akan memungkinkan kita ya untuk berdagang atau bertransaksi obligasi di internet, khususnya yang berhubungan dengan blockchain ya. Nah ini cukup menarik, dimana untuk Ethena ini menawarkan beberapa produknya ya, seperti USDE, ini adalah stable coin dari Ethena itu sendiri. Kemudian ada internet bonds, nah ini yang menarik ya, dan juga ada repo financing. Nah untuk USDE merupakan dolar sintetis netral delta dengan imbal hasil yang tertanam. Kemudian untuk internet bonds merupakan obligasi dalam mata uang USD dengan tingkat bunga tetap dan mengambang yang dapat diakses secara global. Kemudian ada repo financing yang merupakan leverage yang efisien dalam hal modal dan dapat disusun. Nah untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa tulis saja di kolom komentar ya, karena jujur saya tidak terlalu paham ya dengan istilah-istilah ini. Nah konsep inti dari Ethena ini menyediakan infrastruktur turunan untuk mengubah Ethereum menjadi hasil asli kripto pertama yang menghasilkan dolar sintetis yang tidak bergantung pada sistem perbankan, yaitu USDE. Dan yang membuat unik ya dari USDE itu sendiri, di mana untuk kestabilitasan yang sifatnya delta dan netral, di mana 100% ini dijamin dengan aset kripto yang tidak dapat dipercaya atau trustless, kemudian tahan sensor,
jadi tidak ada agunan dalam sistem perbankannya. Kemudian hasil yang tertanam atau embed yield yang menangkap hasil dari STETH dan juga arbitrase dasar, dan tentu saja scalable ya, jadi tidak diperlukan jaminan yang berlebihan. Jadi untuk lebih jelasnya tentang project Ethena.fi ini ya, nanti kalian bisa cek sendiri lebih jelasnya. Kita akan lebih fokus bagaimana caranya kita bisa eligible untuk bisa mendapatkan airdropnya guys. Buat kalian yang tertarik atau yang lagi mencari pekerjaan remote, Ethena juga menawarkan ya beberapa posisi di Ethena yang cukup strategis ya. Kalian bisa apply jika kalian mau atau kalian mempunyai spesifikasi ya dalam kemampuan atau skill kalian bisa apply. Oke, sebelumnya ya, lebih jauh kalau kita lihat ya, Athena Lab yang merupakan startup yang mengembangkan obligasi internet pertama dan stablecoin USDE baru berbasis Ethereum yang mencapai stabilitas dengan melakukan lindung nilai terhadap eksposur harga melalui sorting Ethereum menggunakan swap perpetual. Dan sementara obligasi tabungan mereka menawarkan kepada individu di seluruh dunia instrumen tabungan dalam denominasi dolar dengan manfaat keuangan desentralisasi. Nah, kalau kita lihat di sini guys ya, untuk total supply dari USDE sebanyak 233 juta token dengan market cap di 233 juta dolar, di mana untuk fundraisingnya sudah terkumpul sekitar 20,5 juta dolar. Dan yang menarik di sini guys, di mana untuk 14 juta dolar yang telah dikumpulkan pada Februari 2024 ini, ada PayPal guys untuk investornya, keren banget kan? Ada Binance Lab, Kraken Ventures, ada Fidelity dan juga Gemini guys. Seperti yang kalian tahu ya, PayPal itu siapa, dan juga Fidelity yang merupakan salah satu institusi keuangan terbesar di dunia ya, selain BlackRock. Dan ini membuktikan ya bahwa antusiasme dari institusi besar ini juga sangat tertarik dengan project Ethena ini guys. Jadi ini project bukan project abal-abal ya. Ini sangat besar banget potensinya. Dimana untuk lead investornya di sini ada Binance Lab yang kemungkinan besar ya, suatu project yang didanai atau didukung ya oleh Binance Labs. Ini kemungkinan besar akan listing di Binance dan bisa saja akan masuk ke launch pool atau launchpad-nya juga. Jadi kalian tunggu aja. Dimana untuk pendanaan awal ya sekitar 6,5 juta dolar. Ini juga ada antara lain Huobi, OKX, Bybit, dan lain-lain. Berarti investor yang tertarik ya dengan project Ethena ini bukanlah investor-investor yang abal-abal guys. Ini investor gede-gede guys. Ini keren banget ya. Dan di sini pun ya dari akun Binance Lab Fund ini sudah disebutkan salah satunya yaitu ada Ethena Labs, ada NF Prom, dan Shogunfi ya. Artinya ada kemungkinan Ethena ini akan listing di Binance suatu saat nanti, dan kalian tahu sendiri ya, jika project yang direkomendasikan oleh Binance maka ini peluangnya akan sangat besar sekali guys. Kemudian untuk Twitternya itu sendiri ya, dimana sekarang baru mempunyai 26,2 ribu follower guys. Jadi masih bisa dibilang belum terlalu banyak karena masih belum banyak yang tahu ya tentang project ini. Dan ini adalah kesempatan yang sangat bagus banget buat teman-teman yang sudah mengetahui guys untuk bisa mengikuti event yang diadakan oleh Ethena Labs ini, yaitu airdropnya. Nah di sini kalau kita lansir dari akun Twitter Crypto Telugu, di mana di sini dia memberikan suatu strategi ya untuk bisa memaksimalkan peluang kita dalam mengikuti airdropnya. Dan sebenarnya hal ini sudah ada atau sudah di confirm ya oleh platform Ethena itu sendiri. Kalau kita lihat di platformnya bahwa untuk campaign-nya yang disebut di sini short campaign ya, di mana kita harus membeli USDE-nya, kemudian melakukan staking as USDE, kemudian kita membuat liquidity pool yang dikunci dan kita akan mendapatkan shards. Nah, ini menarik ya. Kalau kita lihat di sini untuk liquidity pool yang dikunci, kita akan mendapatkan 20 shard setiap harinya guys. Dan jika kita membeli USDE saja dan mengholdnya, kita akan mendapatkan 5 shard setiap harinya. Dan jika kita melakukan stake dan juga mengholdnya, maka kita akan mendapatkan 1 shard setiap hari guys. Jadi terserah kalian ingin melakukan yang mana, atau mungkin tiga-tiganya juga nggak apa-apa. Dan untuk bisa menambahkan shard lagi, kalian juga bisa meng-invite teman kalian. Nanti akan mendapatkan 10% dari shard rewardnya. Ini menarik kan? Nah, sebagai bentuk kontribusi ya dari teman-teman semua, kalau ingin bergabung di Ethena event ini ya, atau airdropnya, saya mohon dengan sangat untuk masuk ya, atau mendaftar menggunakan link dari saya ini guys.
agar saya semakin semangat untuk memberikan info-info seperti ini, dan juga sebagai rasa terima kasih saja ya dari teman-teman semua atas usaha yang telah saya lakukan ini guys. Nah di sini cukup menarik dimana untuk epochnya ini baru satu guys, jadi baru yang pertama dimana akan segera berakhir 12 hari lagi. Jadi untuk campaign shardnya ini baru dimulai beberapa hari yang lalu guys, dimana untuk total usernya baru ada sekitar 24 ribuan orang saja guys. Jadi bisa dibilang ini masih early dan belum banyak yang tahu tentang Ethena ini. Bahkan kalau kalian cek di YouTube masih belum banyak influencer yang membahas tentang project ini guys. Oke, yang pertama ya, tugasnya dimana kita harus membeli USDE, artinya kita harus mempunyai USDE-nya di wallet kita guys ya. Nah, di sini kalau kalian klik untuk buy, di mana di sini untuk pilihannya atau token yang support yang bisa kita gunakan untuk membeli USDE ada USDT, USDC, DAI, Curve USD, Frax, ada MKUSD. Oh ya, di sini menggunakan jaringan Ethereum ya. Artinya kalian harus mempunyai Ethereum di wallet kalian sebagai gas fee dan USDT di jaringan Ethereum. Jadi kalian harus transfer Ethereum dari exchange dan juga USDT dari exchange ke wallet kalian di jaringan Ethereum guys. Nah nanti jadi seperti ini ya, kalian harus mempunyai Ethereum untuk gas fee-nya dan juga USDT sebagai amunisinya guys. Nah di sini saya anggap teman-teman semua sudah tahu ya caranya untuk transfer dari exchange ke wallet guys ya. Oke, di sini yang tidak kalah penting, kalian juga harus memperhatikan GUI atau gas fee yang akan kita habiskan di sini guys. Artinya di sini kita harus memantau pergerakan ataupun perubahan dari GUI itu sendiri, yaitu gas fee-nya karena kita menggunakan jaringan Ethereum ya. Nah, disarankan di sini untuk transaksinya tunggu nilai dari GUI ini di bawah 20 guys. Semakin kecil semakin bagus, tapi biasanya paling kecil tuh di 15 guys ya. Dan itu rata-rata gas fee-nya di $3, paling kecil ya kalau nggak salah. Jadi sebelum kalian melakukan transaksi apapun di sini, kalian harus memperhatikan GUI-nya di sini ya. Kalian bisa kunjungi di alamat ini ya, di etherscan.io/grace-tracker. Nanti kalian cek aja di deskripsi ada guys. Atau kalian bisa install langsung untuk extension dari GUI itu sendiri. Kalian tinggal search aja ya di Chrome Web Store-nya. Kalian tulis Etherscan, kalian search, nanti akan keluar. Kemudian kalian install aja untuk extensionnya guys. Jadi kalian nggak usah membuka-buka website seperti ini, agak ribet ya. Jadi kita bisa langsung memantau secara real time ekstensi di sini akan keluar nilai GUI-nya. Jadi setiap saat kalau lagi GUI-nya tinggi, kita nggak usah melakukan transaksi. Tapi kalau GUI-nya lagi rendah-rendahnya, kita bisa melakukan transaksi guys agar mendapatkan gas fee yang paling murah. Oke, di sini berarti kalian harus merubah USDT kalian yang ada di jaringan Ethereum di wallet kalian ya. Kalian swap atau kalian beli untuk USDE ya. Nah, di sini saya rekomendasikan modal yang kalian butuhkan di sini $100 ya. Dimana nanti untuk $50-nya kalian gunakan untuk amunisi aset yang akan kita gunakan, dan $50-nya lagi kita gunakan sebagai gas fee. Kenapa $50? Karena ada beberapa transaksi yang harus kita lakukan di sini ya, dan rata-rata gas fee-nya cukup mahal guys ya, antara $3 sampai $10 guys. Jadi tugas pertama kita harus swap USDT ke USDE. Kalian tulis saja amount-nya berapa, terserah kalian ya, mau 10 atau berapa terserah kalian. Nah di sini berhubung untuk GUI-nya masih 20 ya, saya tidak melakukan transaksi karena masih mahal untuk gas fee-nya di 7,32 ya. Yang penting intinya di sini kalian lakukan untuk pembelian USDE-nya dan sudah tahu bagaimana caranya guys. Kemudian selanjutnya tugasnya yaitu melakukan stake. Nah, di sini yang bisa kita stake yaitu USDE dan hasilnya nanti akan berupa SUSDE guys. Jadi nanti hasil swap dari USDT yang tadi kalian masukin ke sini, terserah untuk amount-nya berapa, tapi jangan semuanya ya, karena sebagian nanti akan kita gunakan untuk membuat liquidity. Dan harap diingat di sini untuk USDE untuk bisa melakukan claim atau unstake ya, di sini kan ada unstake. Kalian harus menunggu 7 hari dulu guys setelah stake. Jadi kalau kalian stake hari ini, maka seminggu kemudian baru bisa dilakukan unstake. Simpelnya seperti itu ya. Dan juga untuk klaimnya, kalian juga harus menunggu seminggu lagi setelah unstake ya. Jadi secara tidak langsung untuk bisa kalian redeem USDE kalian harus menunggu sekitar 2 mingguan guys. Jadi kalian harus memperhatikan waktu-waktunya ini. Dan di sini pun kalian tidak akan sia-sia ya untuk melakukan stake, karena
kita akan mendapatkan APY sebesar 27,6% ya. Jadi lumayan. Artinya semakin lama jika kalian stake di sini maka akan mendapatkan APY atau reward yang cukup lumayan juga ya, berupa SUSDE guys. Kemudian tugas yang selanjutnya yaitu melakukan lock liquidity pool. Artinya lock di sini jika kalian memasukkan liquidity pool maka aset yang kalian masukkan ke LP itu akan dikunci guys sesuai dengan waktu yang kalian pilih, dan jika kalian ingin meng-unlock maka akan available di withdraw setelah 21 hari kalian melakukan unlock. Jadi cukup lama ya. Jadi seumpama kalau kalian melakukan lock hari ini terus tiba-tiba melakukan unlock, maka kalian bisa me-withdraw sekitar 21 hari lagi. Jadi kalian harus memperhatikan waktu-waktunya ya. Dan juga kalian juga harus memperhatikan gas fee yang ada di sini sebelum melakukan transaksi. Nah, untuk melakukan liquidity pool di sini ya, kalian bisa lihat ada lock limit guys. Nah, di sini sudah 20 juta per 20 juta. Artinya kita tidak bisa melakukan liquidity pool lock dengan aset ini guys, yaitu USDE dan USDC. Artinya kita harus mencari LP liquidity yang masih belum penuh guys. Nah, contohnya di sini ada USDE dengan MKUSD, di mana posisinya sekarang ada di 4,9 juta per 10 juta guys. Jadi masih ada sekitar separohnya lah ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya kita mendapatkan MKUSD ini? Nah, di sini kita harus melakukan swap lagi guys menggunakan platform Curve. Nah, ini adalah platform Curve-nya. Kalian tinggal lakukan swap aja untuk USDE kalian ke MKUSD di sini guys. Makanya tadi saya bilang kenapa jangan semuanya di swap ya atau di stake, karena nanti sebagian akan kita gunakan untuk melakukan swap MKUSD guys. Nah, setelah kalian sudah mendapatkan USDE dan juga MKUSD, baru kalian masukin ke sini guys. Berapa nominalnya terserah kalian. Perhatikan gas fee-nya, GUE-nya kalau bisa yang paling rendah, baru kalian klik lock di sini guys. Oke, jadi seperti itu ya caranya, cukup simple. Dan tadi yang seperti saya bilang, ini berbayar ya, dan modal kalian kalau bisa minimal $100 ya, agar volumenya ini bisa terlihat lah oleh sistem kayak gitu. Dan kita doakan semoga bisa mendapatkan jackpot dari campaign Ethena ini guys. Untuk informasi-informasi yang lain kalian bisa cek di dashboard ya, baik untuk position, hedgingnya bagaimana, stakingnya. Nah, datanya cukup lengkap ya. Ada solvency, kemudian ada yields. Kalian bisa cek untuk lebih jelasnya ya. Jadi seperti itu cara-caranya guys untuk mengikuti short campaign di Ethena ini. Linknya nanti akan saya tulis semua di deskripsi ya, agar mempermudah kalian. Jadi manfaatin mumpung masih baru. Dan yang menarik di sini guys, untuk rewardnya akan dibagikan di bulan Mei 2024 nanti. Jadi tidak lama lagi ya, sekitar 2 bulan guys. Oke, jadi cukup menarik untuk project Ethena ini guys. Dengan backup ataupun investor-investor besarnya ini tentu saja menjadi salah satu indikasi bahwa Ethena ini merupakan salah satu project yang cukup potensial. Oke, jadi itu dulu untuk informasi hari ini. Nanti kita akan coba share lagi project-project potensial lainnya. Dan seperti biasa guys, kita masih menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.